perjalanan jauh. Alhamdulillah. Biasanya saya juga suka belajar ceramah, ngikutin UAS. Tapi di sini jadi turun harga saya. Puas loh, puas ya. Awas. Saya di sini cuma sambutan. Padahal saya nggak pernah sambutan. Saya ceramah. Mungkin kalau di YouTube masih banyak subscribe saya daripada subscribe. Ya kan saya lulusan Al-Azhar Cikampek, adatnya asli sono. Beda wilayah. Alhamdulillah, saya juga mimpi bener-bener sama mimpi jamaah di sini pengen ketemu dengan UAS. Sekarang bisa ketemu, alhamdulillah. Bahkan Mbah Jujun Junaidi dari Bandung. Jiro, nanti hari Minggu saya mau UAS di Damai Indonesia tuh. Saya jawab, maaf Mbah Jujun, saya juga sama UAS di Damai Sukabumi tuh. Sukabumi masih Indonesia, UAS masih Indonesia ya. Sukabumi masih Indonesia. Mungkin UAS ketawa terpaksa supaya iya. Oh coba tolong yang berdiri toh. Supaya nggak kebagian bisa kebagian, supaya kita tertib nanti mendengarkan UAS. Coba ibu sama bapak itu jangan sampai berdempetan bu, karena nih spanduk setrum lagi naik bu. Bu, pak, udah siap udah? Saya akhiri dulu sambutan saya, insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan dalam acara dan gelombang yang sama. Wa kun ahilil mudari musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasad bi ta'muli wa in badihatan fala tubadili. Kalau ada salahnya tolong luruskan, nanti islahkan. Tapi kalau yang benarnya insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan sambutan dan ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengen langsung kepada guru kita UAS? Pengen langsung? Saya baru menyusul cari ke Cikampek. Suaranya mana? Anul. Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan kepada Selamat di Kerawang, guru baru kita, lihat videonya. ada pesan-pesan dari kru fans Ustadz Abdul Somad. Barangkali jemaah di sini pengen memakai peci UAS atau merchandise UAS, di sana disediakan ya, di depan disediakan. Nanti bisa dihubungi tim Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah. Maka dari itu jangan panjang-panjang lagi kita waktu, kangen sekali bersama beliau. Alhamdulillah, ini bukan mimpi, ini angan-angan kita, ini asli. Warung Kiara ada Abdul Somad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada beliau, falyatafaddal fa'alaihi mashkura. Shallu ala Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sudah makan? Makan dulu. Semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Asep Mubarak, para alim ulama, para ustaz, bapak-bapak tokoh masyarakat, bapak Kapolsek beserta jajaran. Tidak dapat disebutkan satu persatu, yang di atas pentas, yang di bawah, yang di atas pagar. Insya Allah semuanya langkah kakinya yang pertama menghapuskan dosa-dosanya, langkah kakinya yang kedua mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu yang tidak bisa ditebus
tidak bisa ditebus dengan istighfar, tidak bisa ditebus dengan haji dan umrah. Berangkat ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, ampunkan dosaku ya Allah. Diampunkan apa tidak? Kata yang kecil-kecil diampunkan, kata ibu-ibu insya Allah, bapak-bapak bingung. Dosa-dosa yang lain diampunkan, tapi yang satu ini tidak. Walaupun menangis di pintu Ka'bah, la kafarata laha illa dzalik. Yang bisa menebusnya hanya perbuatan itu sendiri. Itulah dia sholat, bukan somat. Sholat tidak bisa ditebus dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Salat yang tinggal tidak lunas, guys. Maka tadi begitu saya lewat, saya lihat masjid penuh. Ketika saya sedang lewat tadi menuju masjid pesantren Al-Wasilah, di sebelah kanan saya lihat jamaah sedang sholat isya. Oh, jadi kalau gitu Ustadz tadi ke sana? Iya, pas kami sedang sholat. Betul, kalau gitu Ustadz nggak sholat. Saya jamak qasar, jamak takdim, maghribnya 3, isyaknya 2 di hotel. Jelas? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak kecil pakai peci, pakai koko, datang pengajian, habis sholat isya. Inilah yang akan jadi pemimpin Indonesia masa depan. Nih, yang pakai baju koko jadi menteri agama. Yang pakai baju kaos menteri olahraga. Yang perempuan istri menteri. Mau apa enggak? Enggak katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat, wa hum abna'u sab'a sinin, umur. Yang satu bilang 5 karena dia lihat ini, yang satu bilang 6 karena telunjuk dia kira megang mikrofon. 5 tambah 2 7. Suruh dia sholat ketika berumur 7 tahun. Kalau umur 7 tahun sholat, berarti sebelum 7 tahun sudah hafal doa dan surat-surat pen. Tadi begitu saya keluar dari hotel, anak-anak kecil belum sekolah. Di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 3, yang satu di pangku, masih kecil. Saya tanya, mau ikut Ustadz? Mau. Saya bingung mau dibawa kemana. Anak-anak, ayo ikut Ustadz baca ayat ya. Lalu saya mulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu saya diam, saya mau ngetes kira-kira anak ini hafalannya apa. Saya sudah menduga paling-paling kul huwallah. Ternyata apa yang mereka baca? Wasyamsi waduhaha. Dalam hati saya, untung saya hafal. Anak-anak kita di Sukabumi, anak kecil, mereka yang 7 orang ketemu saya tadi ingin berkata, hai Abdul Somad, kau datang dari Pulau Sumatera, kau datang dari Riau di sana, 1 jam 40 menit baru sampai ke Jakarta, setelah itu kau naik mobil kemari. Tapi perjalananmu belum ada apa-apanya. Kenapa? Kiai Asep supirnya sampai 3. Perjalananmu jauh Abdul Somad. Kami ingin menunjukkan anak-anak di Sukabumi baru tamat TK belum SD sudah hafal wasyamsi waduha. Itu yang TK, apalagi bapaknya. Betul?
Maka dibiasakanlah anak ini sejak kecil menghafal surat-surat pendek. Saya yakin dan percaya, kenapa anak TK bisa hafal wasyamsi wa duhaha? Karena ibunya sambil masak nasi goreng dapur pagi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Awalnya cuma nyambung ujungnya aja. Awalnya cuma mendengar, lama-lama meniru. Maka akhirnya anak-anak kita hafal wasyamsi wa duhaha. Karena anak-anak ini apa yang sering dia dengar, apa yang sering dia lihat, itulah yang akan dia ingat. Tapi di tempat lain, anak kecil jangankan wasyamsi dua. Apa itu pulang-pulang berbadan dua? Maaf, na'udzubillah. Tak sampai hati saya menjelaskannya di sini. Takut kita anak-anak kita seperti itu. Ya Allah, dari pulang berbadan dua. Na'udzubillah. Ini bisa anak-anak kecil datang mendengarkan ceramah. Kalau yang datang penyanyi dangdut, anak kecil datang, maklum mungkin dia tonton di TV. Tapi anak-anak kecil bisa datang. Kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Kenal. Dari mana mereka tahu? Pasti karena bapak ibunya nonton www.youtube.com. Pasti karena bapak ibunya memperkenalkan ke anaknya. Nah, tak lama lagi akan layu dan mati. Betul? Betul kata dia. Amin ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan umur kami panjang, jadikan tambahan umur itu sebagai tambahan amal soleh. Kalau besok pagi kami masih hidup, jadikan kehidupan kami itu sebagai tambahan amal soleh. Dan anehnya di Sukabumi banyak provokator. Hah? Provokator. Provokator. Tadi saya bertemu dengan provokator pakai seragam. Namanya Propas. Provokator amal soleh. Mereka memang provokator. Mereka menghasut. Mereka mengajak. Tapi untuk beramal amal soleh. Mudah-mudahan anak kita semuanya bukan ngajak orang sakau, bukan ngajak orang pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran malam ini pulang dari pengajian ini putus semua. Yang berdoa yang udah nikah sama jomblo. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Nanti kita semua akan mati, akan masuk ke liang lahat, masuk ke dalam kubur, dimakan cacing tanah. Betul? Ada orang mati masuk akuarium? Yang masuk akuarium itu adalah buah. Karena akuarium diisi buah, akhirnya ikan masuk plastik. Kita semua akan mati, masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Tapi Allah Maha Kuasa, kita akan bangkit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit di padang mahsyar. Dan yang pertama kali ditanya adalah, what is your name? Bukan kumaha atuh dawa. Bukan itu pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah salat. Salatuhu, salatnya. In salahat, kalau salatnya baik, salatnya khusyuk, salatnya penuh, salahal amalu kulluh. Amal yang lain menjadi baik. Ada orang sopan, santun, baik, suka bertetangga, tidak menyakiti hati orang, tapi dia tidak sholat. Baik apa tidak baik? Setengah baik. Dia sudah agak-agak baik. Dia kelihatannya baik. Yang penting kan sopan, yang penting kan baik, yang penting kan suka nyumbang.
As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Pentas ini bisa tegak berdiri karena tiang. Jangan goyang tiangnya nak, nanti Ustadz jatuh. Sakitnya nggak seberapa, viralnya. Ustadz Abdul Somad sedang ceramah di warung Kiara. Masya Allah, seperti nama artis sinetron. Tausiah bersama Ustadz Abdul Somad, Jumat 24 September, Masjid An-Nur. Di kampung saya Masjid An-Nur juga. Sampai ke sini. Nur, cahaya. Kita bisa melihat karena cahaya. Tapi malam ini justru karena cahaya saya tak bisa melihat. Karena lampunya ke mata saya. Kenapa lampu ini dipasang sampai 4? Supaya kelihatan wajah Abdul Somad bercahaya. Ini jamaah pada heran semua. Kok ketika kita nonton di YouTube itu kok wajahnya hitam ya? Lampunya 5 watt. Tapi di warung Kiara lampunya Masya Allah, tabarakallah, terang terus terang. Suara jelas? Wajah jelas? Kenapa Ustadz pakai masker? Kita mesti pakai masker. Kalau tidak nanti COVID masuk. Kenapa maskernya di dagu? Kalau di mulut suaraku nggak jelas, seperti kumur-kumur. Tiang kalau sudah tumbang, hancur lebur di atas WC apa tempat wudhu. Ini bisa air ratusan liter di atas bisa kokoh tegak berdiri karena tiang. Listrik kita bisa terang benderang karena ada tiang. Masjid kita bisa berdiri karena ada tiang besi cor kuat. Begitulah sholat kita. Dari tadi kok sepertinya ada yang megang kaki saya, rupanya lampunya jerak sendiri. Siapa yang megang-megang kaki? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiang agama adalah sholat. Kalau sampai sholat tidak lagi ditegakkan, hancur negeri kita ini. Alhamdulillah masih ada pemimpin-pemimpin kita yang sholat. Bapak Kapolsek sholat, tentara sholat, semua yang ada di sana sholat. Tahu? Janji? Istri yang punya suami tidak sholat, berarti selama ini dia satu tempat tidur dengan babi hutan. Kalau ada suami yang tersinggung, berarti dia, bukan saya yang ngomong. Mudah-mudahan selesai tausiah ini yang gak sholat jadi sholat. Istri-istri yang selama ini diperintahkan suaminya disuruh sholat, Ustadz Somad, jangan nangis. Suami saya nggak sholat. Kenapa kau nikah sama dia? Saya pun juga dulu nggak sholat. Terus saya pikir hidup ini akan berakhir dan saya akan mati, Pak Ustadz. Nanti kalau saya mati saya bawa apa? Ada orang mati bawa mobil? Ada. Videonya dikirim ke saya, dia mati sama mobilnya, mobil kredit lagi. Ada orang mati bawa uang. Dulu saudara kita kalau meninggal dunia dibawakan uang. Sekarang pakai uang palsu karena takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu takut sama maling. Yang kekal abadi, yang akan dibawa mati menghadap Allah hanyalah amal, dan tiang daripada amal adalah sholat. Makanya ibu-ibu kalau cari mantu, carilah menantu yang sholat. Dan orang yang sholat itu pasti soleh. Orang yang soleh itu suka Ustadz menjebak melulu. Bu, saya mau minang anak ibu. Jangan tanya kau sholat atau tidak.
Gimana caranya? Kamu datang nanti ke rumah saya hari Jumat jam 12 siang. Kalau dia datang hari Jumat jam 12, diterima apa enggak? Jangan terima, karena dia enggak sholat Jumat. Tapi kalau Abdul Somad yang datang jam 12, diterima apa enggak? Diterima, dia musafir. Mudah-mudahan calon mantu ibu orang yang sholat. Calon mantunya kaya, punya mobil 3, diterima apa enggak? Diterima. Orangnya ganteng, putih, rambutnya ikal pirang, diterima apa enggak? Diterima, tapi enggak sholat. Jangan terima dia. Kenapa? Karena yang kekal abadi. Sedang Allah aja dia bohongi. Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang membuat dia ada di dunia, dikhianatinya. Apalagi anakmu, Beb. Sedang Allah aja dia khianati, apalagi kamu. Maka tiang pertama yang menjadi standar adalah sholat. Emangnya Ustaz ngomong begini, kami ini nggak sholat? Karena mereka ini sholatlah maka datang pada malam hari ini. Betul? Kalau nggak sholat nggak mungkin dia datang, nggak mungkin dia kenal Ustaz Abdul Somad. Buktinya saya masuk ke pedalaman di kampung, saya angkat tangan, apa kabar Pak? Dia cuek aja, dia nggak kenal sama Ustaz Somad. Kenapa? Dia nggak sholat. Insya Allah semua yang hadir ini adalah orang-orang yang selamat dari neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami masuk neraka sakor karena tidak sholat. Ustaz Somad, saya ini sudah tidak sholat Pak Ustaz. Umurmu berapa? 40 tahun Pak Ustaz. Tobatnya kapan? Baru tadi pagi. Mudah-mudahan diampunkan Allah semua silap salah dosanya. Adapun sholat-sholat yang lalu diqadanya, sepakat 4 mazhab. Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4 mengatakan sholat yang lalu mesti diqadha, mesti diganti. Makanya kalau kita mau selamatkan anak-anak muda kita, remaja kita, remaji kita, kita ingatkan dia sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Bapak saya nggak sholat. Anak bapak kencing berlari, anak kencing maraton. Kenapa anak-anak ini bisa datang ke masjid? Karena bapaknya membawa dia ke masjid. Maghrib tadi ramai, ramai. Isya'nya ramai, ramai. Dari maghrib ke isya' ada ngaji baca Quran di masjid. Saya kalau mau buat pengajian di masjid, saya buat setelah maghrib, kecuali malam ini karena kita kajian khusus. Tapi kalau kajian di masjid, Ustaz Somad bisa datang ke masjid kami, bisa insya Allah. Waktunya Pak Ustaz habis maghrib. Kenapa Ustaz buat pengajian habis maghrib? Supaya jamaah paling tidak sholat 2 kali, sholat maghrib dan sholat isya. Kalau dibuat pengajian setelah isya, Ustaznya datang, jamaahnya belum datang. Diumumkan di masjid, kepada semua jamaah harap datang ke masjid. Ustaz sudah nunggu setengah jam. Tapi kalau sholat maghrib, insya Allah orang datang semua. Hayya 'alas shalah. Datang semua sholat maghrib. Habis maghrib 45 menit pengajian. Habis sholat isya, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp berikut ini. Karena jamaah ini dia ingin bertanya. Dia tidak bisa tanya ke Ustadz Somad melalui YouTube. Dia mau langsung bertanya. Maka kita fasilitasi di dalam masjid, supaya tidak pembicaraan itu pindah ke warung kopi. Perbicaraan yang di masjid. Buktinya kenapa hari ini kita tidak di dalam masjid. Kita tidak bisa masuk ke masjid. Kalau sampai orang sebanyak ini masuk ke masjid, ini meledak Masjid An-Nur.
Maka dibuat di sini supaya lapang terang benderang. Tapi insya Allah rahmat masjid sampai kepada kita semua insya Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat dari panas terik matahari. Ini tenda punya masjid apa disewa? Disewa. Yang punya tenda kalau meninggal bawa tenda nggak? Penyewaan tenda, mati nggak bawa tenda. Tapi ada orang yang di padang mahsyar dapat tenda, yang lain kepanasan, tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke leher, tenggelam. Tapi ada orang yang di padang mahsyar tenang, adem, ayem, tentram. Kenapa? Karena dia dapat lindungan. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di, kok di mall? Ada orang yang hatinya tergantung di masjid. Dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi TNI, tapi hatinya di. Beda kalau orang dalam masjid hatinya di mall. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mall. Karena badannya di masjid, hatinya. Hidup ini tergantung hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam dirimu, di dalam badanmu, di dalam tubuh ada segumpal. Idza salahat, kalau yang segumpal ini baik, maka dia menjadi baik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi baik. Yang segumpal itu berada di dalam masjid. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Dari kecil sudah dibiasakan. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, Jumat ke masjid, duha ke masjid, tahajud ke masjid. Insya Allah inilah anak-anak kita yang nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar insya Allah. Bapak ibunya juga dapat, karena bapak ibunya memberikan fasilitas. Ada anak di kampung ini yang dipanggil oleh pengurus masjid pakai mikrofon, kepada bapak fulan jemput anaknya ke masjid karena hujan lebat. Anak-anak yang lain tidak ke masjid, satu anak ini dipaksa ke masjid, satu-satunya murid yang sampai ke masjid. Inilah yang sedang membawa saya hari ini tausiah ke kampung suka resmi. Oh, dia suka yang resmi-resmi, yang nggak resmi dia nggak suka. Jadi saya ketemu dengan orang yang biasa ngurus band. Tahu band? Bukan mobil. Mengurus band. Pergi ke sana dengan artis show ke sana, lupa dengan akhirat. Dia pikir akan hidup kekal abadi. Sampai akhirnya saya tanya, gimana ceritanya Bapak tobat? Ketika saya sedang berada di atas pentas Pak Ustadz, setelah 6 bulan meninggalkan rumah, tur Sumatera, dari Aceh turun ke Medan, turun ke Riau, turun ke Padang, turun ke Jambi, turun ke Palembang. Akhirnya di tengah pentas itu saya mendengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbayang di mata saya saat ayah saya menenteng tangan saya, membawa saya ke masjid, meleleh air mata saya. Itulah sebab tobat saya Pak Ustaz. Dia tobat bukan karena dengar ceramah. Saya waktu dia cerita itu, dalam hati saya, ini dia akan cerita, aku tobat karena dengar ceramah Ustaz Somad. Ternyata bukan. Dia bertobat karena ingat dulu bapaknya membawa dia ke masjid. Akhirnya dia lupa, akhirnya dia lalai, akhirnya dia sibuk, hanyut dengan dunia. Dia tahu kembali jalan pulang karena kenangan dengan orang tua yang luar biasa. Maka bawalah anak ke masjid. Kita tidak bisa suruh anak kita ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Itu udah azan, pergi ke masjid. Bapak nggak ke masjid, bapak sudah dewasa. Tidak bisa. Mereka bukan kambing yang kita pukul. Mereka adalah manusia. Mereka meniru, mereka mengikut. Dari mulai gaya bicara kita, sampai cara kita pakai kain, sampai cara kita pakai peci. Kalau miring peci bapaknya, anaknya lebih miring sampai ke telinga. Maka alhamdulillah, saya yakin dan percaya anak-anak yang hari ini malam ini ke masjid sabar mendengarkan tausiah,
Ini karena bapak dan ibunya membiasakan diri ke masjid, insya Allah. Amin. Kami yang perempuan ini gimana kalau ke masjid, Pak Ustadz? Katanya nggak boleh ke masjid. Di zaman Nabi, kata Nabi, lebih baik di dalam tempat yang sempit, di dalam rumah. Di dalam rumah ada kamar, di dalam kamar ada tempat, lebih baik. Tapi ada pula hadis lain mengatakan sebaik-baik sop laki-laki di depan. Yang perempuan pergi pulang. Perempuan ada masanya tidak boleh ke masjid ketika menimbulkan fitnah. Dialah perempuan yang paling cantik di kampung itu. Kalau dia minum kopi kelihatan mengalir. Enggak boleh dia ke masjid kalau dia tidak menutup wajahnya, karena dikhawatirkan banyak laki-laki yang masuk paret, masuk ke sungai gara-gara melihat wajahnya. Tapi kalau aman di Palestina, perempuan kalau sampai ke masjid ditangkap oleh tentara Israel. Tapi di desa kita suka resmi. Aman, betul. Pesantren dekat, negerinya terang benderang, toko-toko buka, aman. Silakan ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana sempit, nanti banyak orang yang bogi matanya keluar. Jangan ke masjid pakai parfum yang sampai dia pakai parfum lewat di depan pintu pagar masjid, hilang bacaan imam di depan. Saking kan harum semerbaknya luar biasa. Sekedar untuk menghilangkan bau badan nggak apa-apa. Jangan gara-gara ceramah Abdul Somad dipotong, jangan pakai parfum. Oh, akhirnya dia lewat semuanya pingsan. Islam itu bukan mengajarkan kita yang bau-bau, yang busuk-busuk. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyahtazil masjidana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Artinya kita masuk ke masjid dalam keadaan bersih, kainnya sudah bersih, bajunya bersih. Baju Ustaz Somad kok bersih ya? Baru guys. Kasih orang. Sorbannya kok merah? Merah darahku, putih tulangku, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas? Itu jawaban formalnya, jawaban resminya. Yang enggak resminya, sorbannya dikasih orang juga. Masa dikasih request, minta, dikasih merah, minta hijau. Banyak kali kemauan kau, kata yang ngasih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap kita bawa anak kita ke masjid. Bukti ceramah ini berhasil bukan karena orang ramai. Bukti ceramah ini berhasil bukan karena pentasnya yang besi, bukan karena lampunya yang terang. Tapi kita lihat besok sholat subuh. Kalau sholat subuh bertambah dari biasanya, berhasil. Tapi kalau tak bertambah, tolong jangan kasih tahu. Aku merasa terhina dengan kegagalan ini. Insya Allah besok subuh bertambah agak 2-3 sop, insya Allah. Yang mewakafkan tanah masjid ini entah siapa, saya tidak tahu, tapi pahalanya mengalir ke makam mereka. Inilah amal jariah. Idza mata al-insan, kalau manusia mati, inqata'a, mati manusia, putus amalnya. Ibu yang rajin sholat duha, 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 ayatnya wadduha, besok lagi wasyamsi wadduhaha, meninggal dunia. Apakah setelah mati masih bisa sholat duha? Putus. Seandainya sudah meninggal dia tetap sholat duha, lari suaminya. Rumah itu dijual, rumah dijual harga murah, ada hantunya. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Waladun solihun, anak yang soleh. Bangun mereka di tengah malam, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, menetes air matanya. Apa kata dia? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Ayah meninggal, emak meninggal. Tapi saya yakin dan percaya tausiah saya malam ini di Pulau Jawa, di Sukabumi, di Sukaresmi, suka-suka ini mengalir pahalanya sampai ke makam mereka di Pulau Sumatera, insya Allah. Apa yang Ustaz cari ceramah keliling ini? Tak ada, hanya membahagiakan orang tua. Bapak ibu akan dibahagiakan oleh anak-anak. Wa qul i'malu, beramallah. Memangnya kalau kita beramal, yang melihat amal kita siapa? 3. Fasayarallahu amalakum, yang melihat amalmu Allah. Siapa lagi? Wa rasuluhu, Rasulullah sallallahu alaihi, wal mu'minun, Allah, Rasul, mukminun, orang siapa yang dimaksud orang beriman yang melihat amal kita? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang melihat amal kita orang beriman adalah almarhum almarhumah. Ini sholat anakmu, ini anakmu jadi imam, ini anakmu tausiah, ini anakmu sedekah, ini anakmu datang pengajian. Kita di dalam liang lahat dikirimkan gambar berita tentang mereka. Tapi kalau kita sudah mati, dikirimkan berita anak kita, anakmu sedang sakau, anakmu yang kedua LGBT, anakmu yang keempat mabuk, anakmu yang kelima entah kenapa hilang dia dari peredaran. Insya Allah ketika kita mati, kita akan melihat dengan mata kepala kita amal anak-anak kita itu baik semuanya, insya Allah, berkat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sayang kepada Nabi Muhammad? Sayangkah kita kepada Nabi Muhammad? Buktinya mana? Orang yang hanya mengucapkan sayang cinta, tak ada bukti, berarti kalau tak gombal gembel. Mana buktinya kau sayang kepada Nabi Muhammad? Nih bukti sayang kepada Nabi Muhammad, warisannya dijaga. Nabi Muhammad tidak meninggalkan kerajaan. Bapak ibu yang pergi umrah ke kota Madinah, ada melihat kursi Nabi Muhammad dari emas? Ada melihat istana Nabi Muhammad yang menjulang tinggi? Tidak ada. Raja Fahad ada istananya di Jabal Abi Qubais. Ada raja-raja Saudi Arabia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkannya mana? Nih warisannya masjid. Sampai hari ini masjidnya masih tetap terjaga, karpetnya masih tetap terbentang, jendelanya hebat besar, tidak pakai jeruji besi, menunjukkan aman, tak ada maling. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Ini semuanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu kita entah dari mulut yang mana doa itu terkabul, terketuk pintu langit. Mereka meminta doa, masukkan Ustaz Abdul Somad ke dalam surga. Abdul Somad masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi Abdul Somad masuk surga karena doa orang beriman. Di dalam sholat itulah kita sedang mendoakan saudara kita. Mana ada saya doakan orang dalam sholat? Ada. Mana dia? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Salam dari Sukaresmi sampai ke Masjid Nabawi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad dapat salam, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, baru semua kita dapat salam, wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Syahadat kita diulang satu hari berapa kali? Tahiyat al-masjid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan
Rasulullah, qabliyah subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salat subuh, salat duha, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, salat tahajud, salat witir. Syahadatnya diulang sampai pada akhirnya dia mati dalam mengucapkan la ilaha. Orang yang tidak sholat tidak akan mungkin dia husnul khatimah. Susah dia mengucapkan la ilaha illallah. Bolak balik ustadz kiai ajengan datang berbisik ke telinganya, la ilaha illallah. Yang menang Real Madrid apa Barcelona? La ilaha illallah. Gimana kelanjutan drama Korea? Apa yang sering kau lihat? Apa yang sering kau pikirkan? Apa yang sering kau tonton? Apa yang sering kau lakukan? Itulah yang akan kau ucapkan nanti ketika mati. Doakan Abdul Somad saat mati mengucapkan la ilaha illallah. Ini anak-anak kita. Kalian dulu waktu kecil diazankan, betul? Kok tahu? Mereka tahu karena dia melihat adiknya saat lahir diazankan oleh bapaknya, kepala diletakkan di lengan sebelah kiri supaya telinga sebelah kanan. Kalau kepala di sebelah kiri berarti telinga sebelah kanan yang dekat dari mulut bapaknya. Bapaknya pun azan, Allahu Akbar, Allah. Nangis bapaknya. Mertuanya nanya, kamu kok nangis? Ini baru pertama kali azan, Pak. Saking groginya, habis hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Kata bapaknya, itu untuk azan subuh, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika lahirnya dibisikkan la ilaha illallah, dan ketika matinya juga dibisikkan la ilaha illallah. Setelah masuk ke liang lahat, ditanam, diratakan kuburnya, lalu kemudian mereka di atas berdoa, ya fulan ibni fulana, kalau kau nanti didatangi oleh malaikat mungkar nakir bertanya, man rabbuka, Allah, man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qiblatuka, Al-Ka'bah, man imamuka, Al-Quran, man ikhwanuka, Al-Muslimun wal Mu'minun. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kiblatmu? Ka'bah. Siapa imammu? Al-Quran. Siapa saudaramu? Orang yang beriman. Oh, kalau gitu nggak perlu sholat, Pak Ustaz. Terus dihafal aja kunci jawabannya. Kau pikir ini SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi? Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan kokohkan ucapannya sesuai dengan amalnya. Orang yang selamat dari azab kubur adalah orang yang sholat, dan orang yang sholat itu akan menjadi soleh. Makanya ibu bapak kalian ketika kalian dalam kandungan, yang mereka doakan adalah Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan semuanya soleh, amin. Ada satu ibu-ibu nggak mengucapkan amin. Ibu kok nggak ucapkan amin? Doa saya sudah makbul, Pak Ustaz. Kok ibu tahu? Nama suamiku soleh, tapi nggak pernah ke masjid. Pak Ustaz jangan ngomong gitu. Ada soleh di sini tersinggung. Berarti betul nggak ke masjid. Dipanggil satu hari 5 kali, nggak mau ke masjid. Diadakan sarapan pagi pakai kopi, nggak juga mau ke masjid. Sampai akhirnya dia tidak ke masjid, tapi dibawa ke masjid. Kenapa? Sholat jenazah. Selama ini sombong, aku nggak mau di belakang imam, nggak mau jadi makmum. Imamnya baik, imamnya nggak marah. Selama ini kau nggak mau jadi makmum, nggak apa-apa. Sekarang kau letakkan di depan imam, jadi jenazah. Kalau dia laki-laki, di kepalanya, ini kepalanya, di situ nanti kalian jadi imam. Kalau dia perempuan, di pinggangnya.
yang paling afdal kalau meninggal yang jadi imam adalah anak-anaknya. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi imam. Kepada jamaah sekalian, yang paling afdal menjadi imam untuk almarhum inilah anaknya. Kepada anaknya dipersilakan untuk maju, nggak ada yang maju. Kepada anaknya dipersilakan maju, nggak ada yang maju. Kepada anaknya dipersilakan maju, nggak ada yang maju. Nomor teleponnya ada pas di telepon. Ini bapak mau meninggal, biar aja, emang penting. Dilahirkan meregang nyawa, dihamilkan 9 bulan 10 hari. Di Sukaresmi hamil masih 9 bulan 10 hari. Itu yang resmi Pak Ustadz. Disusukan selama 2 tahun, mengalir darah ibu dalam badannya. Ibu tidak minta apa-apa, ibu tidak belikan mobil yang mewah, ibu tidak mau dibelikan rumah yang besar, tapi kalau dikasih nggak apa-apa. Yang ibu inginkan hanya sholatkan jenazahku. Nah, pesankan itu ke mereka. Aku tidak ingin kau jadi orang kaya tapi sombong, betul. Aku tidak mau kau menjadi pejabat tapi tidak kenal Allah, betul. Nasihat Ustadz mungkin tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu, aku cuma minta satu, nak. Saat aku mati nanti kau yang mensolatkan jenazahku, kau yang menurunkan jenazahku ke liang lahat, kau yang meletakkan aku di dalam lubang tanah, bukakan kain penutup wajahku, tempelkan telinga, tempelkan hidungku ke tepi dinding liang lahat, ambil bongkahan-bongkahan tanah, bulat-bulatkan untuk menyangga pundakku. Setelah itu kau rapatkan, di atas kau doakan itu, kau bacakan talqinku, kau kirimkan aku Al-Fatihah untuk almarhum almarhumah ayah dan ibu. Al-Fatihah. Kau bawa anak istrimu berziarah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa in khatimul Quran, kalau dikhatamkannya satu Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, fahuwa hasanun, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, bagus. Andai tidak sanggup, bacakan Yasin. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa baca Yasin, amin. Ini sekarang anak-anak petantang petenteng pulang dari kota ke kampung mau ziarah, pakai baju hitam, celana hitam, baju hitam, sendal hitam, man in black, mau ziarah kubur, petantang petenteng, handphone hitam, hitam semua, rupanya habis baterai. Sampai di pemakaman langsung buka, langsung cari Quran digital. Mana Quran digital kok hilang? Oh, dapat Quran digital, langsung cari surat yang ke-36, langsung dapat Yasin, langsung cari suara. Mohon maaf Pak, mohon maaf Ma, lagi sibuk nggak sempat baca Yasin, dengarkan aja sendiri. Hari ini kita boleh tertawa, tapi anak-anak ini kalau tidak kita ajarkan baca Quran, tidak kita bawa ke masjid, apa yang diucapkan Abdul Somad hari ini bisa terjadi kepada diri kita, betul? Na'udzubillah. Kalau Ustaz Abdul Somad mati, anak-anakku dari Sukaresmi mau nggak bacakan Al-Fatihah untuk Ustaz Somad? Masya Allah. Jangan dulu Pak Ustaz, masih ada jadwal 2 hari lagi Pak Ustaz. Setelah itu terserah Pak Ustaz, mau mati-mati lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap kita jaga sholat berjamaah. Assalamualaikum, betul kiblat di sana masih yang lama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sukaresmi ini di bukit, di gunung atau di laut? Dingin, memang tiap hari dingin, bukan karena lantainya basah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menghadap ke jamaah, lalu Nabi bertanya, asyahidun fulan, si fulan mana, kenapa tidak ke masjid? Asyahidun fulan, si fulan mana, kenapa tidak ke masjid? Asyahidun fulan, si fulan mana, kenapa tidak ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum, mereka yang tidak ke masjid kubakar nanti rumahnya. Nabi tidak ada membakar, Nabi itu lembut, rahmatan lil alamin. Nabi lembut, Nabi baik. Tapi dalam masalah sholat berjamaah, kalau sampai masjid kosong, istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung itu kerasukan setan.
RT-nya kerasukan setan, RW-nya kerasukan setan, kadusnya kerasukan setan, kadesnya kerasukan setan, gara-gara meninggalkan sholat berjamaah. Saya pernah ceramah ke masjid, saya lihat di masjid itu cuma terdiri dari dua golongan, 7 ke bawah, 70 ke atas. Yang satu nggak bergerak-gerak, khusyuk. Yang satu bergerak nggak berhenti-berhenti. Lalu saya tanya, yang anak-anak mudanya kemana? Sudah diambil warnet. Yang perempuannya di mana? Dibawa pacarnya. Ibu-ibunya kemana? Diambil drama Korea. Bapak-bapaknya kemana? Nonton bola. Jadi di masjid itu tinggal dua golongan yang sangat mengkhawatirkan. Kalau ada orang tua ke masjid, wajar. Tapi kalau ada anak muda ke masjid, dan ini kalau disurvei, saya lihat dari wajah-wajahnya, ini sebagian besar anak muda. Ini menunjukkan Sukaresmi ini akan aman dari pergaulan bebas, aman dari narkoba, insya Allah. Amin. Pak Ustadz, yang datang ini memang nggak pakai narkoba, yang make nggak datang. Jangan bangga dengan orang yang ramai majelis taklim. Jangan senang dulu dengan yang ramai di masjid. Kenapa? Karena yang belum terbuka hatinya masih banyak. Tapi kita tidak tunjuk orang neraka, hei penghuni neraka jahanam. Enggak. Kita tarik mereka ke masjid. Kalau ada tetangga depan rumah nggak pernah ke masjid, nggak pernah yasinan, nggak pernah tahlilan, yang jahat itu bukan dia, yang jahat adalah kita. Kenapa tidak mengajak dia ke jalan Allah? Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Caranya lembut. Kamu kok nggak pernah tahlilan, kamu kok nggak pernah ke masjid, ayo kita ke masjid. Aku nggak mau ke masjid. Nggak apa-apa, nanti kalau kau mati kubur jenazah sendiri ya. Namanya self service, melayani diri sendiri, mandi sendiri, kain kapan sendiri, kubur sendiri, jadi hantu sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak dari keberhasilan hidup bukan mobil yang mewah, puncak dari keberhasilan hidup bukan rumah yang besar, karena itu semua akan tinggal menjadi fata morgana. Ibu yang berkata, oh kaulah bulan, kaulah bintang, jangan pergi lama-lama. Setengah napasku pergi. Tapi semuanya itu akan hilang. Yang kekal abadi adalah ketika kau mati membawa sholat, dan sholat itu akan menjadi orang yang akan menolong, menjawab. Amalmu akan berubah menjadi sesosok yang menolong engkau ketika sendirian di dalam liang lahat, tidak ada yang mau menyertai. Ibu boleh tes nanti pulang ke rumah, tanya itu si AA, si abang, nanti kalau adik mati mau nggak nemani? Katanya si hidup semati. Yang kekal menemani, kalau pernah subuh-subuh ke masjid, kaki melangkah, baca Quran, kalau pernah bersedekah pada anak yatim, fakir miskin, kalau pernah bertasbih, bertahmid, berzikir, bertahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia akan menjelma menjadi sosok menolong kita, menjawab pertanyaan mungkar nakir, menemani kita di padang mahsyar, sampai pada akhirnya memberatkan timbangan kita pada timbangan. Fa amma man saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ini ayat jangan dipakai waktu naik timbangan. Jangan ayat ini dipakai pas naik timbangan. Berapa beratmu sekarang? 85. Fa amma man saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, itulah orang yang beruntung. Kalau begitu berarti yang rugi Abdul Somad, pas naik timbangan 50, begitu pakai anduk 49.
Berat timbangan amal karena sholat berjamaah. Amin. Berat timbangan amal karena baca Quran malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin. Amin. Anak-anak pandai membaca Quran. Ini anakmu apa? Oh, ini anak saya pandai main gitar, semua lagu dangdut barat Korea. Ini anakmu nomor 2, ini pandai luar biasa main tenis meja, badminton semua. Ini anakmu nomor, ya biasa cuman pandai ngaji. Kau sepelekan dia, padahal nanti ketika kau terbaring di ruang ICU, di rumah sakit, yang kedengaran di situ tak ada lagu, tak ada musik, yang kedengaran hanya suara ting 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 ting. Yang pandai mengaji itulah yang akan datang meringankan sakaratul mautmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Bacalah Pak, bacalah Bu. Ibu sini baca Qurannya udah sampai mana? Yasin. Perasaan kita baru nikah dulu Yasin. Iya. Sekarang udah anak 5 masih Yasin. Persiapan untukmu Beb. Setiap tamu datang ke rumah, sampai di ruang tamu melihat, oh penghargaan internasional, oh foto, oh di dalam lemari kacanya dikunci, lacinya dikunci, di dalam lemari kaca itu ada kotak lagi kecil, dikunci juga. Dalam kuncinya itu ada tersemat Al-Quran dibalut dengan kain sutra yang tak pernah dibuka sejak nikah tahun 80. Semua tamu setiap melihat itu berdecak kagum seperti menengok kucing Anggora. Bukan begitu memuliakan Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Quran akan datang pada hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang belum baca Quran selesai takbir akbar ini semakin semangat baca Quran. Anak-anaknya masukkan ke pesantren Al-Wasilah, sampai tidak bisa menampung lagi, sudah over capacity, full. Kita doakan supaya dapat tanah wakaf supaya masih bisa yang bisa bersekolah. 200 anak yatim, fakir, miskin, duafa, free, gratis, ditanggung, makan gratis, minum gratis, tidur gratis, pakaian gratis, kentut gratis, enggak bayar, bisa ditanggung, subsidi silang. Mudah-mudahan semakin banyak pondok pesantren supaya anak-anak kita selamat, insya Allah. Anak kita dirusak dengan pemikiran liberal, sekuler, komunis, ateis, tidak mengenal Allah, mabuk, dipertontonkan dengan berbagai macam website internet, macam-macam konten yang merusak. Tapi kemudian kita bangga. Kenapa? Di tengah bergeloranya semangat orang merusak anak-anak kita, masih ada pondok pesantren dari Sukaresmi, Sukabumi, Suka-Suka. Nanti kalau saya pulang, saya sudah tua nih, susah mengingat-ingat. Nanti kalau saya ditanya, Bapak kemarin ceramah di mana itu berapi-api? Suka-Suka. Suka-Suka apa maksudnya? Sukabumi, Sukaresmi, Sukasoman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya kita akan mati. Ketika mati menghadap Allah, selesailah semuanya. Tapi ada yang tidak selesai. Ternyata Al-Fatihah yang kita ajarkan ke anak kita. Saya bukan ajingan, saya bukan kiai, saya bukan profesor, saya bukan guru, saya bukan ustadz, saya bukan ustazah yang ceramah di TV.
kau manusia biasa, tapi anakmu kau ajarkan Al-Fatihah, anakmu membaca Al-Fatihah, anakmu mengajar Al-Fatihah. Mereka sholat satu hari, subuh 2 kali Al-Fatihah, zuhur 4 kali Al-Fatihah, asar 4 kali Al-Fatihah, maghrib 3 kali Al-Fatihah, isya 4 kali Al-Fatihah, qabliyah dan ba'diyah. Pahalanya mengalir tidak putus, kekal selamanya, terang benderang alam kubur kita insyaallah, lapanglah alam barzah kita insyaallah. Anak-anak tidak perlu mengucapkan ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku, tidak. Kalau Abdul Somad, orang lain yang nggak ada hubungan dengan yang meninggal, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku surat Yasin, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, awal Al-Baqarah, surat Yasin. Tapi kalau anak kandung tidak perlu. Kenapa? Otomatis sampai, karena dia adalah anak kandung, buah hati, belayan jiwa, mengalir air darah ibu selama 2 tahun disusukan di dalam tubuhnya. Anaknya nanti dia punya anak, anaknya punya anak, sekarang nih anak punya anak namanya cucu, cucu punya anak namanya cicit, cicit punya anak namanya cucut. Mengalirlah dia sampai hari kiamat. Siapa yang pertama membawa ajaran Islam ke Sukaresmi, kita tak tahu namanya, tapi pahalanya tetap mengalir kepada mereka. Mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan perbuatan baik. Ketika anak ini sedang hatinya senang, tiba-tiba anak ini dibahagiakan dengan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya speaker Al-Quran, diulangi terus 1 hari sampai 4 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka anak ini pun akhirnya hafal gara-gara sering mendengar. Apa hadiahnya? Hadiah yang diberikan adalah speaker Al-Quran. Anak menjadi hafal Quran. Tapi ada juga anak-anak yang diberikan handphone sampai mata kiri menengok ke kanan, mata kanan melihat ke kiri, error gara-gara nengok handphone. Game online, PlayStation. Ustaz Somad, tolong anak saya didoakan Pak Ustaz. Saya diminta mendoakan anaknya. Sakitnya apa Pak? Anak saya nggak mau mandi. Nggak mau mandi kenapa? Nggak mau makan. Loh, masih hidup? Masih. Di mana dia sekarang? Di kamar. Kenapa? Kecanduan game online PlayStation. Nggak mandi, nggak makan, di kamar nonton terus, main terus, menembak musuh yang tidak mati-mati. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Yang belikan handphonenya siapa? Saya Pak Ustadz. Yang belikan paketnya saya juga. Terus yang salah siapa? Ustadz. Belum dapat saya lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika min game online, Allahumma inni a'udzubika min PlayStation. Kita selamatkan anak kita. Kita diajarkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang ingin punya anak sampai hari ini belum punya anak, betul? Tapi ini amanah. Ini amanah apa kecelakaan? Amanah. Ini dititipkan Allah, nanti akan ditanya. Kau menjadi orang yang amanah, lawan dari amanah adalah khianah. Kalau tidak dididik anak ini dengan pendidikan yang baik, anak-anak kecil jilbabnya panjang, belum akil balik, jilbab panjang. Anak kecil jilbabnya panjang, masih kecil jilbabnya panjang. Sekarang apa yang kita lihat kenyataan di tengah masyarakat? Umur 18 tahun pakai baju anak umur 8 tahun, celana kesempitan, baju kekecilan, yang melihat pingsan. Tapi Sukaresmi masih menjalankan ajaran agama Islam, maka kedatangan Abdul Somad tidak merubah apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ini insya Allah. Datang Ustaz Abdul Somad turun dari mobil, disambut tala'al badaru alaina min saniyatil wada, sampai ke atas disambut dengan kelempang-kelempung. Bangga kita anak-anak muda.
Sekarang anak-anak muda sibuk dengan bandnya. What can I do? What can I do? Wah, atau lagi yang satu lagi dengan suara serak-serak beceknya, I want to break free. Mau jadi apa? Mau ibu nanti kalau sudah mati dinyanyikan? Mau? Udah mati diambilnya foto ibu, diiringnya dengan lagu Mama. Ibu akan tenang ketika didoakannya. Allahumma ighfir laha, amin, wa'afiha, amin, wa'fu anha. Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jinan. Jadikan kubur ibuku salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Ibu saya dulu berpesan begitu, kau mesti sekolah. Umurnya sudah 70 tahun bu, sudah tua. Saya sebenarnya cuma mau ngetes aja. Mak, aku mau S3 ke Sudan. Mak, tinggal di rumah ini sendirian. Saya berdua dengan dia di rumah. Tinggal di rumah ini sendirian, masak sendiri, tidur sendiri, ngunci pintu sendiri. Kalau pergi mesti naik oplet, naik angkot. Mau nggak? Aku mau kuliah. Pergilah kau kuliah. Masalah aku di sini toh sudah tua mati juga nanti. Yang penting kau kuliah. Jadi ibu-ibu anak-anak ini kalau mau sekolah biarkan. Ini banyak orang sekarang anaknya mau sekolah. Ma, aku dapat beasiswa. Jangan. Kau dicelah ketiak aku aja. Terbanglah sejauh mata memandang nak. Dimanapun mati akan mati juga. Malaikat maut akan mencabut nyawa. Tapi kalau kau jadi pengacara, kau akan menolong orang susah. Amin. Kalau kau jadi dokter, akan kau buat khitan masal gratis bersama Ustadz Abdul Somad. Daftarkan anak dan suami Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Suami-suami yang gatal tak potong sekali lagi. Setuju? Setuju. Kalau kau jadi orang kaya, kau buatkan sekolah pesantren gratis sehingga mengalir pahalanya untuk almarhum bapak dan ibumu. Betul? Saya tidak suka anak-anak yang sudah ngaji ini malah jadi lesu. Gimana bisnismu? Saya sudah tinggalkan semua Pak Ustadz. Saya mau mati aja. Ya kalau kau mati, kalau nggak mati, kau jadi tanggungan orang. Silakan kau kaya, silakan kau buka karet. Wah, di dalam perjalanan saya lihat ini kebun, ini karet lagi mahal. Ini mau diganti sawit Pak Ustadz, mantap. Yang punya siapa? Entah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi bisnismen. Dia akan bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Aisyah. Kok Aisyah? Emak saya Aisyah. Oh. Masjid apa namanya? Masjid Fatimah. Kenapa? Emak saya Fatimah. Oh. Masjid apa namanya? Masjid Khadijah. Kenapa? Khadijah. Saya Pak Ustadz malu, nama emak saya nama Barat Pak Ustadz. Siapa namanya? Christina Aguilera. Beri nama yang baik-baik. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur. Abdul Somad jangan. Nanti dia dipanggil orang uas KW. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak saya ini Pak Ustadz bandelnya minta ampun. Ada satu senjata, doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Ibu yang punya anak yang bandel, yang belum mau sholat, yang tidak mendengar kata-kata nasihat, yang lawan guru di sekolah, di pesantren dimasukkan lari, doa senjata. Ibu tahajud malam, ibu sholat, doa minta pada Allah di sujud terakhir, ya Allah, anakku ini bandel luar biasa, mintanya tengah malam, jangan waktu berdoa di masjid. Ya Allah, anakku bandel. Kata ibu sebelah, anakku lebih bandel. Mengadu kepada Allah SWT. Jangan ngadunya ke Facebook. Di mana ibu-ibu sekarang ngadunya ke Facebook. Ya Allah, anakku kok bandel sekali. Akhirnya dikomen sama kawan di bawah, tenggelamkan aja. Mark Zuckerberg. Ada orang suka resmi namanya Mark Zuckerberg? Mana tahu? Mark Zuckerberg yang punya Facebook, dia sudah bolak-balik mengatakan jangan berdoa kepada aku karena aku tak mampu mengabulkan doa-doamu.
Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Ustaz dari tadi ibu disuruh berdoa? Kenapa ibu yang disuruh berdoa? Karena yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, ikatan emosional, melahirkan meregang nyawa, mensusukan 2 tahun, yang muntah-muntah, yang sakit tulang belakang, yang ususnya tertekan, yang mual-mual, itu ibu. Bapak senyum, hamil istrinya. Tapi insya Allah bapak juga insya Allah akan mendapatkan limpahan pahala itu insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimulai jam 8, sekarang jam 9.30. Dari jam 8 ke 9.30, 90 menit kita bersama. Ternyata kalau bicara di depan orang yang sholat, kita tak terasa lama. Kata jamaah yang berdiri, lama betul dah kurasa. Kau cuman berdiri guys, aku sambil bicara lagi. Maka insya Allah setiap tetes keringat, kesulitan, kesusahan yang datang dari jauh, yang dililit hutang, dilepaskan Allah dari hutang piutang. Yang dalam keadaan masalah, banyak masalah, dihilangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang diuji, ditimpa musibah, sakit, meninggal, saudaranya kena corona, dilapangkan Allah hatinya sebagaimana Allah lapangkan alam nasrah laka sadrak. Hidup ini tidak akan pernah selesai dengan mengeluh. Hidup ini tak selesai dengan bunuh diri. Aku mau menyelesaikan hidup ini, mau ku akhiri saja kesulitan ini, bunuh diri aja. Emang malaikat mungkar nakir nggak ada? Emang neraka udah penuh? Tidak selesai dengan bunuh diri. Maka balik kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Abdul Somad dengan segala keterbatasannya, nanti kalau ditanya orang, siapa yang tausiah tadi? Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Sholat. Hah? Dari jam 8 sampai 9.30 cuma bicara sholat. Itu yang ku ingat, yang lain aku lupa. Jangankan Bapak Ibu yang mendengar, saya yang ceramah pun nggak bisa ngulang lagi. Tapi ada satu saudara kita yang bisa mengulang. Dia dari Korea, namanya Samsung. Dia dari Jepang, namanya Sony. Dia datang dari Tokyo, namanya Panasonic. Dia dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kita. Dulu melalaikan kita, dibuat YouTube biar supaya orang lalai, Instagram biar supaya orang lalai. Jamaah kenal Abdul Somad dari Facebook, Instagram, dan YouTube. YouTube yang mana? Itu yang subscribe-nya lebih 2 juta itu. Instagram yang mana? Itu yang followernya 5 juta sekian itu. Belum ada apa-apanya dibandingkan artis-artis. Betul? Itu sama Ustadz ya. Tapi kalau dibandingkan artis-artis, artinya apa? Subscribe, like, and share. Berdakwah di alam nyata, berdakwah di alam ghaib. Setuju? Mudah-mudahan kita yang berhadir ini semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika. Kami meminta kepadamu, kami bermohon kepadamu dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba ya Allah. Selamatkan anak kami dari zina ya Allah. Selamatkan kampung kami dari perbuatan keji mungkar maksiat ya Allah. Wahfaz abna'ana waj'alhum minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah.
waj'alhum min muqimis shalah, jadikan anak kami orang-orang yang menegakkan salat. Qulubuhum mu'allaqatun fil masajid, hati mereka tergantung di masjid, mereka akan memakmurkan salat berjamaah. Ya Allah, Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. La tada'lana dzamban illa ghafartah, keluar kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari jeratan hutang piutang riba. Wala maridon illa syafaita, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya, selamat dari azab kubur ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia, segala hajat dunia akhirat, laka ridha walana fiha salah, engkau ridha dan baik bagi kami, illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Para ustadz kami, para kiai kami, para ajengan kami yang berhadir malam ini maupun yang tidak dapat hadir karena uzur syar'i, sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, qawi imanahum, kuatkan iman mereka, wanfa'na bihurmatihim, berikan kami dapat limpahan rahmat barakah karena ilmu-ilmu mereka ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ilmu yang sudah dapat kami malam ini jadikan dia bermanfaat untuk kami, bukan menjadi laknat bagi kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan kampung kami negeri yang aman, yang damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Sukaresmi ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Sukaresmi ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau masih jauh, faqarribhu, dekatkan ke Sukaresmi ya Allah. Wa in kana mu'siran, kalau masih sulit, kalau masih payah, fayassirhu, mudahkanlah ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami bisa membangun masjid, membangun pondok pesantren untuk yatim, fakir, miskin dan du'afa, supaya anak-anak kami bisa selamat dari segala perbuatan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kecelapan, pulang dengan tenang, protokol kesehatan, ambil sampah-sampah, tunjukkan Islam agama yang damai, agama yang bersih, buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Mohon maaf segala kekhilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.